Terima kasih Pak. Tadi udah ada kebuka nih keadaban kolaborasi sebagai afirmasi tadi dari karakteristik karakteristik seorang generasi milenial. Nah, ini karena tadi saya menarik nih, ada 3 sistem nilai ini yang harus diperkuat ya, kembali lagi tadi. Bagaimana hari ini 3 sistem nilai ini, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mengawal proses tumbuhnya suatu generasi. Rata-rata kan hari ini Pak nih, kalau sekolah itu kan membentuk human thinking saja, manusia yang berpikir saja, tidak mengarahkan manusia untuk memiliki makna. Kalau dalam bahasa Bapak tadi, tidak diarahkan untuk dia memiliki peran dalam peradabannya. Kira-kira untuk karena Bapak kan sebagai ketua STAIDA gitu ya, kami mohon mungkin wejangan bagaimana sekolah ini menjadi sistem nilai buat generasi milenial gitu. Nah, sistem nilai itu kan terkait dengan banyak unit yang harus disatukan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, baik terkait dengan sumber daya manusianya atau juga perangkat nilai, termasuk juga perangkat alat dalam hal ini ya. Alat itu bisa materi, alat itu bisa alat komunikasi, alat itu apapun lah, termasuk teknologi. Nah, ini perlu dibangun sebuah sistem bahwa diawali oleh kesadaran bersama bahwa anak didik itu masuk ke institusi pendidikan itu harus menjadi kesadaran tanggung jawab bersama. Tidak cukup untuk hanya sekedar melepas dan nanti ditunggu hasilnya menjadi produk yang unggul kan gitu. Tidak bisa. Nah, kesalahan pendidikan kita yang berbeda dengan pendidikan masa lalu, menurut saya ini kritik saja lah. Untuk dunia pendidikan hari ini adalah bahwa orang seolah-olah percaya kepada institusi pendidikan, tetapi percayanya itu bahwa nanti akan dihasilkan anak didik yang mereka harapkan. Padahal kalau dipahami bahwa justru mereka masuk ke institusi pendidikan itu kan mereka sedang membersihkan kerangka kotornya ya. Apakah itu cara berpikir, mindset, atau mungkin juga perilaku negatif yang ada dirinya. Sekolah itu kan hanya sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi itu kan sebetulnya hanya mencoba untuk mengeluarkan kotoran manusia itu ya. Laundry-nya ya, di laundry saja sebetulnya. Soal bersihnya seperti apa, itu kan sebetulnya juga tergantung kepada anak didik itu, peserta didik itu. Yang kedua, nah memang kita berhadapan dengan pilihan orang tua dan masyarakat yang tidak mau capek berpikir. Pokoknya keluaran di kampus harus begini kan gitu. Keluaran SMA harus begitu, keluaran madrasah aliyah harus begitu kan gitu ya. Jadi mereka membuat tipologi ideal menurut pemahaman mereka. Nah, tidak salah sebetulnya, sebab kan pendidikan itu harap membeli masa depan dengan harga hari ini kan gitu ya. Nah, sebetulnya tidak apa-apa seperti itu, dan itu cita-cita. Tapi kan persoalannya siapa yang mengkomunikasikan itu bersama. Kan dulu mungkin dikomunikasikan oleh tokoh masyarakat, dikomunikasikan oleh tokoh agama, dikomunikasikan oleh tokoh pemuda kan gitu. Nah sekarang yang disebut tokoh-tokoh itu tidak berperan di sana. Jadi sekarang itu seperti liberalisasi. Ya terus saja berjalan, nanti kalau hasilnya jelek pasti kemarahan yang muncul. Tapi kalau hasilnya baik maka semua mengklaim. Ini aku ya. Aku. Ya mada saya itu mada kan gitu. Nah ini persoalannya yang dibutuhkan dalam sistem hari ini adalah mungkin payung ya. Payungnya itu bisa payung hukum. Payungnya itu ada bisa jadi political will gitu ya dari pemerintah. Pemerintah harus hadir dalam pendidikan itu. Jadi yang hari ini hadir, tapi hadirnya itu kan hanya membuat rumusan-rumusan yang kontroversi menurut saya ya. Jadi justru dibuat gelisah orang tua, dibuat gelisah guru, dibuat gelisah para pengelola pendidikan, termasuk perguruan tinggi juga dibuat gelisah dengan apa? Terlalu banyaknya regulasi-regulasi yang kadang-kadang
bukan tidak substantif, substantif mungkin tinggal diukur, tapi persoalannya kadang-kadang tidak berkesinambungan, terputus-putus. Kadang tidak hanya terputus, tapi setelah terputus itu datang lagi yang baru, kenyambung kan itu ya. Kita ganti kurikulum, ganti kurikulum, ganti kebijakan, misalnya pendataan, ganti misalnya ya undang-undang. Ya kan guru juga kaget sekarang fungsional gak ada misalnya. Kan itu maaf ya. Mungkin yang terkenai hanya pendidik, tapi ketika guru terganggu emosinya, terganggu nuraninya, yang terganggu itu semua elemen. Pendidikan, betul. Pendidikan. Anak didik yang tidak tahu, sebut saja dia ngajar di TK itu tidak paham, tapi karena gurunya menampilkan diri yang emosi ketika mendapatkan regulasi walaupun kemana arahnya belum tentu ya, itu akan berdampak dalam proses nilai didik gitu. Nah, ini saya kira yang mohon maaf ya, jadi sistem sebagai kesatuan dari unit-unit yang bersatu satu sama lain itu memang diperlukan. Semua orang itu ya kepeduliannya itu harus totalitas. Bahwa ini pendidikan bukan politik. Bahwa ini adalah mendidik anak bangsa. Ini mendidik anak milenial, mendidik masa depan yang tidak sama dengan yang membuat regulasi. Nah, persoalannya kan, nah siapa yang membuat regulasi? Iya, betul. Apakah mereka ngerti juga filosofi pendidikan? Filosofi pendidikan, bukan magister pendidikan dan lain sebagainya ya. Kan rancunya di Indonesia itu betul. Salah satunya itu. Jadi yang diproduk itu kue basah, tapi yang membuatnya adalah pelaku-pelaku kue yang lain. Kan jadi beda. Betul. Rasanya Pak. Tidak mengerti kue basah itu. Jadi basah itu asal ayat cairan disebut basah. Padahal kan tidak begitu. Ya, betul. Basahnya satu kue disebut enak itu kalau basah itu sesuai takaran ahlinya. Nah, persoalannya yang membuatnya ya tidak paham. Kan jadi ya serba kemana-mana. Sama di perguruan tinggi juga gitu Kang Ajay. Jadi kita kadang-kadang nyaman sebentar, tidak zamannya banyak. Karena gitu. Tuntutan masyarakat juga sekarang itu bukan tidak lebih pada substansi, lebih kepada administrasi. Makanya banyak orang yang berduyun-duyun ke perguruan tinggi itu kebanyakan juga yang penting dapat ijazah. Ini juga menurut saya satu sisi salah, tapi tidak mutlak kesalahan itu ada di masyarakat. Sebab masyarakat juga menuntut sesuatu yang variabelnya variabel yang dia terima di luar sebelum mereka berduyun-duyun ke perguruan tinggi. Kan sama juga di Dikdasmen, di Dikdas, sampai di misalnya begini, anak-anak TK itu kan belajarnya sangat sangat normal, sangat alami, tapi apa yang terjadi? Jadi formal, orang tua menuntutnya lebih, kan gitu. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa padahal bisa baca saja kan belum saatnya. Betul. Sebab di sana itu mereka hanya bermain bersama, bermain yang terstruktur, bermain yang terarahkan, sehingga baik kemampuan skill kasar, skill halusnya terlatih. Berbeda kalau di rumah itu kan tidak terukur. Betul. Kemana kan itu. Tapi kalau di sekolah itu terukur karena ada gurunya. Kenapa harus diberi seragam, harus pakai sepatu, supaya apa? Supaya terbiasa. Nanti ketika di SD itu siap. Tapi apa tuntutan masyarakat? Tadi ngomong kudu bisa bahasa Inggris, mahasiswa geser, kudu bisa bahasa Arab, kudu bisa begini. Saya juga kemarin mengkritik misalnya anak TK, kenapa ini lomba mewarnai, kan selalu sekarang itu bukan lomba menggambar ya, lomba mewarnai. Menurut saya ada degradasi. Harusnya biarkan anak itu membuat gambar sendiri. Tidak diplot. Kalau mewarnai itu walaupun dia rapih juga saya curiga. Jangan-jangan ini anak ya sudah dewasa sebelum waktunya. Kalau rocet-rocet, nah itu anak alami, anak TK, anak 5 tahun ya. Tidak beres pada kesempatan bertanding, itu anak kan gitu. Yang harus dinilai itu bukan rapihnya menurut saya, tapi ada semacam effort, ada semacam upaya dan semangat yang harus ditilai oleh juri itu. Jadi juri jangan melihat hasil produk. Kalau hasil produk ya jangan berharap lah. Jangan di lomba TK berarti. Ya jangan di TK itu di tingkat yang lain.
Dan yang kedua menurut saya sekarang harus berhentilah mewarnai dengan plot gambar yang sudah dibuat. Boleh jadi anak tidak suka dengan gambar itu, dan anak juga kalau terlalu sering diberi gambar yang sudah jadi itu akan merubah sistem nilai yang ada pada diri anak itu. Kalau dulu itu kan menggambar itu ya menggambar gunung, biarkan. Senajan gunungnya pasti dua kan, itu ada sawahnya, ada petani, ada burung di atas kan, gitu. Biarin saja, yang penting anak berekspresi. Iya, betul. Kalaupun misalnya dia mau gambarnya abstrak, hargai sebagai abstrak kan gitu. Kalau sekarang kan enggak. Robot misalnya, robotnya itu pahlawan Amerika misalnya, harus diwarnai. Coba kalau misalnya kita belajar pendidikan sistem nilai yang harus mewarnainya anak Indonesia, sementara yang digambar itu robot Amerika. Jadi jangan salah kalau mereka itu tidak cinta tanah air. Tidak Pancasilais ya, tidak benar. Mudah-mudahan salah itu ya. Tapi ini juga kadang-kadang didukung, Pak. Apalagi kemarin dalam kondisi Covid gitu ya. Ketika situasi Covid ada miss dalam dunia pendidikan ya, seperti misal ketika orang tua menerima PR dari sekolah, kan, dikerjakan nanti aku ibu Pak. Aku siswa gitu ya. Mungkin tugasnya beres, tapi kan nilai apa yang ditanamkan ke anak gitu kan. Ini juga menandakan ada ketidaksiapan kita ya, bahwa kita harus mengantisipasi ada situasi-situasi kelainan situasi lah, seperti Covid kemarin. Misalnya, dan memang tidak ada pilihan. Kalau sudah di rumah, yang mengerjakan orang tua itu menurut saya normal begitu. Orang tua marah normal menurut saya, karena dia juga tidak siap. Apakah mereka sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya? Belum tentu juga. Tapi ketidaksiapan karena mereka prinsipnya sejak awal ingin anak itu ke sekolah, segala urusan tanggung jawab itu ada di sekolah, selesai. Akhirnya dibalikin, nyamayarnya, dan lain sebagainya kan. Kenapa harus dibalikan ke orang tua? Guru naon atau guru itu digaji? Oh misalnya, kan itu jadi serba saling menyalahkan. Nah maka persoalannya, mungkin ini pembelajaran ke depan. Ya negara harus hadir bahwa pada situasi tertentu mungkin kejadiannya akan berulang. Ada apa nanti? Ya walaupun jangan juga gegeran. Misalnya kemarin ada cuaca ekstrim, maka dikeluarkan edaran untuk dirumahkan lagi. Tapi itu kejadian kan gitu ya. Ya artinya harus dipelajari oleh ahlinya. Sebab itu juga kan menjadi gegeran dan menjadi sesuatu yang menurut saya juga ya jangan kemudian agak apa-apa, terlalu reaktif juga salah. Tapi persoalannya mungkin ke depan yang saya maksud dengan antisipasi itu, ketika kejadian lagi hal yang demikian, apa tanggung jawab institusi pendidikan yang harus dikomunikasikan dengan keluarga, dan apa juga yang harus keluarga siapkan ketika situasi itu kejadian lagi, ulang kembali. Sebab ketika COVID-nya melandai, kan sekarang belum normal sebetulnya ya. Anak-anak itu kan ada yang memang cepat lagi kembali, ada juga yang ya keasikan saja kan gitu ya. Mending online. Mending online. Nah memang mending online. Untuk guru PNS mending online, ya. Guru yang lain juga sama kan gitu ya. Walaupun untuk swasta juga itu kan sepertinya kiamat sudah dekat kan gitu ya. Sebab pilihannya kan kalau tidak mengerjakan ya ada sesuatu yang lain. Nah persoalannya itu karena ketidaksiapan. Kalau di luar negeri itu kan adanya disaster misalnya ya, adanya bencana itu sudah disiapkan. Jadi kalau ada banjir datang lagi, kalau ada gunung meletus suatu saat datang, kan bukan soal mengharapkan atau tidak, kita tidak tahu. Ada takdir yang kadang-kadang kita itu tidak lebih Islami dari teman-teman yang berpikirnya maju kan gitu ya. Padahal harus Islami kita ya. Termasuk jangankan pada problem pendidikan, cara memahami pandeminya saja kan. Nah, di organisasi saja kan kadang-kadang tidak taat kepada pimpinan. Karena sehingga ada begini misalnya, gara-gara Jumatan dilarang misalnya, jadi apa kan gitu. Padahal perintah dari pimpinannya ya Jumatan tinggalkan dulu dan sebagainya. Nah ini juga
berakibat kepada banyak situasi yang menjadi tidak terukur, tidak tersistematisir. Nah, persoalan kesiapan. Sebab tadi mungkin cara pandang mindset kita tentang pendidikan itu seolah-olah diserahkan sepenuhnya kepada institusi pendidikan, lembaga pendidikan. Sementara lembaga pendidikan pun ketika ada situasi tertentu dengan mudahnya dikembalikan ke orang tua. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, benturan psikologis. Benturan itu. Nah, kalau misalnya Kang Ajay mau lihat, coba lihat di sekolah-sekolah negeri atau sekolah swasta favorit. Sebelum kejadian pandemi misalnya, kan normal dulu ya. Iya. Kalau dihitung dari aspek keuangan sekolah misalnya, kan sudah ada yang bayar duluan masuk untuk tahun ajaran baru, siswa baru, berapa puluh hitungan. Tapi tiba-tiba tidak terpakai. Tapi kan tidak ada penyelesaian. Apakah itu tidak melahirkan efek psikis yang kemudian menurut saya satu saat akan menjadi bom ya. Nah, ini ya terjadilah di beberapa sekolah yang bayarannya tinggi. Sebab apa? Kan tidak ada istilah dikembalikan, istilah dipakai untuk orang tua tadi mengerjakan tugasnya di rumah, kan itu. Kan seolah-olah begini, tidak tahu urusan kuota kumaha ibu bapak saja. Iya, betul. Urusan anak-anak misalnya bengalnya seperti itu, aduh katanya nggak anak bapak itu anak ibu, kan gitu. Tapi tanggung jawab yang sudah diberikan sebagai kewajiban dari orang tua kan juga tidak selesai. Nah, akhirnya ceritanya jadi panjang kalau dibahas kan gitu ya. Betul, betul. Makanya mungkin ya kita itu tadi satu sisi generasi milenial, sisi lain 2 tahun kemarin itu kan sebetulnya sudah missing link ya. Generasi milenial kita itu sudah tercaplok oleh situasi yang abnormal dan itu berefek ke mana-mana. Ya mudah-mudahan cukup di sana saja dulu lah ya. Bahkan efek dari pandemi itu kan masih terasa ya ketika ngajar di kelas atau ketika bertemu dengan siswa, efek-efek masih dalam situasi pandemi gitu. Nah, itu karena apa? Karena kekagetan ya, kekagetan yang ya harusnya nanti ada kurikulum kaget itu ya. Kaget Kalau 13 ada mata kuliah, mata pelajaran khusus lah. Kalau kaget itu ya cukup berapa lama antisipasinya. Nah, saya ingin kuatkan saja. Tadi karakter ya. Yang kedua itu memang persoalannya kesiapan itu ada di kompetensi. Tuh. Di kompetensi semua pihak dalam menangani masalah termasuk anak-anak generasi milenial itu adalah di kompetensi. Kompetensi siapa? Ya kompetensi orang dewasa, kompetensi para pelaku pengelola. Ya pengelola itu kan tidak hanya sekolah ya, di masyarakat juga, aparat juga kan gitu ya. Pemerintah daerah juga kan sama. Kan kompetensinya itu ya sekarang itu seolah-olah disibukkan oleh tugas masing-masing. Padahal kalau mau dicermati, untuk siapa mereka mengerjakan itu? Kan harusnya untuk masa depan generasi. Tapi seolah-olah kan tidak terhubung. Semua terpisah. Nah, padahal kompetensi itu harus ada. Kalau kompetensi itu ada, disebarluaskan dengan cara cermat, saya kira akan lebih mudah ditangani. Nah, terakhir persoalan ini, Kang Ajay, persoalan literasi. Ketika COVID kan literasinya dadak-dadakan muncul ya. Cara memahami orang menyolatkan jenazah COVID sampai hari ini belum selesai. Padahal misalnya ya kalau di awal yang kita gunakan jenazah COVID kalau sudah kena tanah hilanglah segala penyakitnya itu. Menurut saya itu paling menyelesaikan. Sehingga orang tidak ragu lagi untuk mulasara, untuk mengurus, untuk menguburkan, dan gak usah lagi pakai cara-cara lain. Nah, Indonesia harus punya kedirian di sana. Tapi kan itu tidak laku. Yang laku itu ya yang cara yang lain. Coba, apakah kita merasa menyolatkan yang disolatkan itu adalah ambulan? Betul, di depan ambulan ya di tengah jalan. Nah, kecuali ada fikih baru, kaifiat menyolatkan
ambulan misalnya. Kan itu juga secara ya pikir itu kan sesuatu yang lahir dalam perilaku syariah setiap hari. Itu juga tidak selesai. Dan menurut saya literasi itu ya sekarang harusnya dibuatkan untuk masa depan kalau kejadian ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi, tetapi sejarah antisipasi seringkali berulang pada mekanisme alam yang berbeda. Maka literasi itu harus dipahamkan. Termasuk literasi dalam maksud ini adalah pemahaman kepada kepada literasi klasik ya, misalnya kalau yang bahasa Arab ya bahasa Arab, kalau yang bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Kan kelemahannya kita itu di sana. Makanya kan kita mendengarkan terjemahan, membaca terjemahan yang diterjemahkan oleh orang yang tidak mampu menerjemahkan juga ya. Akhirnya yang terjadi adalah penafsiran yang oleh orang yang ya belum tentu ahlinya. Nah ini juga jadi masalah besar. Termasuk ya mungkin anak-anak muda tadi juga, anak-anak milenial kan membaca literasi itu harus tepat. Jangan disuguhkan mereka buku-buku lama atau buku-buku dengan gaya lama kan gitu. Harus dengan literasi dengan gaya anak sekarang kan gitu ya. Coba kalau misalnya dipelajari sebelum ada bahasa milenial, saya membaca sebuah riset bahwa anak-anak muda di Indonesia itu umumnya tidak senang baca. Tapi kalaupun yang senang baca, yang dibaca itu bukan buku-buku biasa, ya, tapi buku-buku fiksi. Nah, soal buku fiksi itu berpengaruh tidak berpengaruh? Berpengaruhnya kepada apa? Kehidupan fiktif, hayalan. Dia hidup di mana? Maka yang laku sekarang Korea misalnya, sampai makanannya makanan Korea kan gitu ya. Saya nggak tahu lidahnya cukup kuat tidak merasakan rasa nyaman dengan makanan itu. Tapi kan gaya, style, kemudian juga gaya mana lagi ya? Ya pokoknya orang tidak menjadi di tanah airnya, di lingkungannya. Dia berpikirnya kemana-mana. Ini salah satu juga yang menurut saya ada pada karakter anak-anak muda hari ini. Misalnya anak saya misalnya yang milenial ya, bajunya itu ingin hitam saja ya. Saya nggak tahu kenapa harus hitam. Karena mungkin yang dia baca itu fiksi-fiksi yang ya penjelasan tentang arah ke sana. Tapi adiknya itu inginnya itu yang ceria gitu ya. Saya tidak tahu, padahal hanya beda 5 tahun misalnya ya. Nggak tahu, lihat anak yang lain juga begitu. Ya, maksud saya bahwa memang ada loncatan leapfrogging ya dibanding dengan generasi sebelumnya. Tapi problemnya itu kan lebih baca yang literasi yang tidak hadir membumi di lingkungannya, tapi dia sering membaca yang di luar. Nah ini juga pasti berpengaruh. Nah soal kemana positif negatif menurut saya kita tidak bisa memastikan. Tinggal siapa yang mengendalikan dan bagaimana dia punya nilai kendali dalam dirinya. Jadi bagi saya anak muda itu juga jangan dilihat negatifnya saja. Betul. Tidak juga hanya positifnya, tapi yang kita arahkan itu dia punya kendali. Termasuk juga orang tua, guru, orang dewasa juga punya kendali tentang situasi ini. Jangan ego, jangan selalu memberi kita jangan sampai memberi judgement gitu ya. Oh, anak muda itu begini, orang tua itu begini, nggak bisa. Dua-duanya juga punya kesempatan yang sama, baik positif maupun negatif. Baik, terima kasih luar biasa nih nanti mungkin dicatat oleh teman-teman. Anak muda itu jangan dilihat positif dan negatifnya saja, tapi dilihat dari apakah dia memiliki kendali terhadap diri sendiri, gitu ya, Pak. Nah, ini mungkin sebagai penguat atau bahkan nanti sebagai trigger pertama buat orang tua khusus yang nonton, karena dari tadi kita ngomongin anak mudanya Pak, barangkali ada di antara yang nonton itu orang tua yang memiliki anak di usia milenial, gitu Pak ya. Kira-kira triggernya apa Pak untuk orang tua yang memiliki anak generasi milenial kira-kira? Ya saya kira bahasa hadis atau bahasa para sahabat itu sudah menjelaskan
bahwa setiap orang yang punya keturunan dia harus sadar bahwa dia sedang mendidik generasi yang akan berbeda dengan sifat dirinya. Nah, maka ya dia harus belajar juga dengan situasi itu. Jangan tadi egosentris. Zaman bapak begini, zaman ibu begini, zaman nenek ada baheula begitu. Nah, itu kan ada sistem nilai yang mungkin substansi bisa sama, tapi cara melakukan treatmentnya yang harus tidak sama. Dan saya pastikan tidak boleh sama. Kalau sama itu ya itu akan terjadi benturan budaya, benturan zaman, dan benturan zaman inilah yang seringkali menjadi masalah alih generasi. Jadi kalau alih generasi itu kan rumusnya mudah. Berikan kepercayaan kepada generasi berikutnya, tapi dengan cara tetap memberikan fondasi-fondasi yang kuat terhadap mereka. Tadi nilai keadaban, nilai ya bahasa, nilai kompetensi tetap saja dikuatkan kepada mereka. Tetapi bukan yang kita miliki di zaman kita, tapi di zaman mereka. Berarti orang tua juga harus memiliki bacaan, bacaan situasi, bacaan keadaan. Dan yang sering salah itu terjadi bukan orang tua tidak sayang, tapi sayangnya buta. Sayang buta ya, Pak? Buta. Nah, yang buta itu yang sering kali membuat salah, yang kadang-kadang menjadi berlebihan. Jadi tidak hanya beragama yang gulu itu, Kang Ajay, tapi juga mendidik itu ada yang gulu, ada yang gulat, berlebihan karena dia menjadikan contoh dirinya, contoh zamannya menjadi contoh terbaik untuk generasi yang padahal berbedanya itu jauh. Nah, inilah yang seringkali terputus. Makanya ya tidak hanya buat orang tua, buat pemimpin-pemimpin yang sekarang ada di negara ini, di legislatif atau dimanapun, harus legowo. Bahwa mereka tinggal kita doakan, kita arahkan untuk lebih maju daripada kita. Harus dilepas. Jadi jangan karena kita pernah hebat, kemudian anak kita harus hebat seperti kita. Polanya harus dipakai juga. Seperti itu ya. Ya, padahal hebatnya mereka itu di zamannya. Disebut hebat itu karena hebat di zamannya, bukan di zaman kita. Nah, kita juga dengan kakek kita kan beda situasinya. Apa mau kembali ke sana? Kacau ya. Nah, jadi yang disebut paham itu adalah ketika legowo memahami zaman yang berbeda. Kadang-kadang itu tidak mudah aja. Sebab apa? Ya, ego dan rasa diri itu yang sering mengalahkan. Mungkin kesombongan kadang-kadang. Dan itu harus hilang. Dari orang tua ya, kadang-kadang ya itu asa pangkolota lah kan itu, asa pangbisanan. Baik, terima kasih Pak untuk pertemuannya. Alhamdulillah, mungkin karena keterbatasan waktu beliau, saya juga nyuri waktu ini teman-teman sekalian di sela-sela kesibukan beliau hari ini di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. Baik, sebelum saya mungkin tutup, sebelum saya akhiri pembicaraan ini, saya persilakan kepada Pak Agus untuk menguatkan, bahkan memberikan mungkin pesan kepada generasi milenial atau ke orang tua dan sekolah. Mudah-mudahan ini jadi PR bahkan di pemikiran kita bersama. Dipersilakan. Baik. Pak. Bagaimanapun zaman kita ini dikatakan berubah. Kalau maju itu relatif ya. Maju itu kan sesuai dengan modern di zamannya. Jangan lepaskan hal-hal yang fondasional. Misalnya keyakinan beragama. Bahkan itu harus konservatif. Misalnya orang tua kita mengajilah. Orang tua kita sholat, harus begitu. Orang tua berdoa, lakukan itu, kan gitu ya. Orang tua sopan, mengajarkan sopan lah kan gitu ya. Kesantunan muasyarah gitu ya, kesantunan dalam mendapatkan satu cita-cita, lakukan itu. Nah, jadi di satu sisi kita tetap harus konservatif untuk hal-hal yang fundamental. Tetapi yang kedua, kita harus dinamis. Artinya apa?
ya ngigelan zaman ini. Kalau ngigelan itu bukan berarti kita kababawa ngigel, kababawa menari, bukan. Tetapi kita disebut ngigelan itu kita memahami zaman itu sedang berarah kemana. Setidaknya tahu dulu lah. Kalau kita tidak tahu tentang arah zaman, ini yang berbahaya, terutama bagi anak-anak muda milenial. Tapi ikuti arah zaman itu. Yang kedua juga bahasa-bahasa zaman harus dibaca. Ya, bahasa zaman itu sekarang itu bahasanya ada di bahasa teknologi, baca itu. Bukan di bahasa non-teknologi, berarti teknologinya yang harus dikuasai. Yang berikutnya ketika orang itu sekarang sudah pada situasi yang serba cepat, kita jangan kalah cepat dengan kecepatan itu sendiri. Yang sering menjadikan kita itu kita itu terbelakang adalah karena kita selalu menunggu kecepatan itu berjalan. Tapi kita harusnya mengantisipasi lebih cepat dari kecepatan zaman. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Kan manusia itu lebih mulia dibanding dengan makhluk yang lainnya. Kan kecepatan waktu itu makhluk ya. Kecepatan zaman itu makhluk. Berarti kita harus lebih cepat mengantisipasinya. Caranya ya tadi, kumpulkan karakteristik positif, kumpulkan kompetensi yang hebat dalam diri kita. Yang terakhir, literasi jangan putus-putus untuk kita jadikan kekuatan kita. Tanpa itu semua saya kira kita akan menjadi ya orang-orang yang ya nanti menjadi korban zaman dan menjadi sampah zaman. Dan ini yang harus kita hindari. Saya kira demikian aja, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Agus Rahmat Nugraha yang telah berbagi di channel kami. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Berkah ilmunya, berkah juga kehidupannya. Sekali lagi terima kasih telah berkenan hadir, bahkan telah membimbing kami sampai hari ini. Kalaupun saya harus berkata bahwa salah satu orang yang paling berpengaruh selain dari orang tua dalam kehidupan pribadi adalah Bapak Dr. Agus Rahmat Nugraha. Mudah-mudahan segala bentuk nilai, spirit yang beliau selalu bicarakan, mudah-mudahan bisa kita tularkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak atas kehadirannya. Sehat selalu. Amin. Sami-sami. Sukses selalu. Nasrul minallah fatun qarib. Wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.